Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung rame guys. Mari kita lihat siapa yang sudah gabung. Absen dulu lah. Dari mana saja yang sudah bergabung? Oke, jadi hari ini kita akan live bareng salah tiga putra terbaik Indonesia yang pernah mengibarkan sang merah putih di Istana Negara. Karawang, salam. Dari Sumsel, salam. Selamat bergabung semua teman-teman. Sulawesi Selatan siap. TP 2010 siap. Letting berarti 2010 nih. 12 tahun yang lalu. Oke, jadi hari ini kita akan live dengan siapa? Pengibar pagi Paskibraka Nasional 2021. Ada Rido dari Lampung, kemudian Dika dari Jawa Barat, dan Yogi dari Gorontalo. Kita tunggu dulu apa mereka udah gabung. Adik. Oke, Rido. Selamat sore. Sore Kak. Lagi di mana lo? Lagi di ini Kak, dekat rumah. Ada saung dekat rumah. Siap. Kita nunggu yang dua dulu ya dok ya. Oke Kak. Oke, buat teman-teman yang mau nanya, saran saya diulang-ulang, di copy aja karena nanti kan pasti banyak pertanyaan. Oke. Yogi udah gabung juga. Halo Yogi. Yuk, halo Kak. Oke, ini kayaknya lagi di mana? Saya Kak. Ya Yogi, lagi di mana Yogi? Siap lagi di rumah Kak. Oh di rumah juga. Aman ya, jadi nggak jadi kita harus apa ya? Filternya luar biasa. Jadi kita ini senang, teman-teman harus apresiasi nih karena Yogi ini sebenarnya jadwal buat lari Yogi ya, jam segini ya. Iya Kak. Tapi nggak apa-apa Kak. Demi live bareng Kakak juga sama teman-teman yang lain. Dia Dibatalin dulu. berbagi pengalaman ya. Siap Kak. Pasti yang nonton juga banyak dari ini calon Paskibraka 2022 nih si penerus ini. Iya Kak, pastinya Kak. Saya jujur masih masih nunggu dari Lampung lagi. Apakah namanya akan Rido lagi? Amin Kak. Udah triple Rido Kak. Udah hat-trick. Iya. Udah 3 kali kan? Udah. Iya Kak, 3 kali Kak. Sama-sama dari Lampung Tengah semua Kak. Oh, Lampung Tengah semua. Iya. Apakah Lampung Tengah mengharuskan nama Rido atau gimana nih? Enggak Kak. Dika mana ya? Coba kita undang lagi. Tadi udah saya WA juga, katanya udah standby tapi Sehat Gi. Alhamdulillah sehat Dok. Gimana kabarmu Dok? Biasalah. Udah seleksi kan situ Gorontalo? Besok seleksi provinsinya Dok. Senin. Iya. Bener. Di sini habis lebaran seleksi provinsi. Oh iya Kak. Iya. Di sini ngejar sebelum puasa Dok, soalnya Iya sih. Nabrak puasa dapetnya emang. lama.
Ini Dika kemana ya? Selamat bergabung buat teman-teman yang udah gabung. Sebentar Kak, saya Giliran- kuliah dulu Kak. Dan ini Jessica. Pak RT siapa nih? Iya, Pak. Yang dibilang Pak RT siapa? Saya, Kak. RT di lantai 2. Oh, ini Pak RT. Bukannya Pak Lurah ya? Pak Lurahnya siapa? Enggak. Enggak, Paling ada kan RT, lurah. satu kamar satu orang, Kak. Jadi sampai lantai 4. Jadi setiap ketua di lantai 4 tuh Setiap lantai. RT. Setiap lantai ada RT-nya Kak. Oh, jadi kayak RT lantai 1, RT lantai 2 gitu ya? Iya. Ya, ya. RT Kak. lantai 2. Ada Pak Lurahnya nggak? Ada, Pak Lurah Ada, tetap ada. Oh, tetap ada ya? Mamai Regi Mamai. Nah, ini Dika Kak, baru gabung juga. Oh, Dika nggak bisa join ya? Udah 2 kali saya undang nggak nyambung. Yogi. Yogi sama Ido, mungkin nanti bisa bantu saya ya kalau ada pertanyaan saya. Rapat banget soalnya di sini Kak. Jalan terus. Iya. Siap Kak, siap. Udah, jadi buat mana ya? Oh, ini udah. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan mungkin diulang-ulang aja ya, soalnya ini rapat banget. Nah, yang ditunggu-tunggu nih. Halo. Rapi banget nih, kayaknya baru keluar dari karantina ya. Kayaknya kalau Jadi Ini rambutnya rambutnya emang belum tumbuh semua, kayaknya udah setahun kok. Masih gini semua rambutnya. Siap, oke. Karena kita semuanya udah gabung, jadi saya perkenalkan dulu buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton dan mungkin belum lihat snap kita. Jadi hari ini kita live dengan 3 Paskibraka Nasional 2021, yang mana 3-3-nya ini adalah apa istilahnya, pengibar pagi berarti ya, penggerek pagi ya. Iya. Penggerek. ya, Pengibar, Kak. Nah, ada Rido Pizar dari Lampung yang pakai topi, jangan kebalik-balik teman-teman ya. Jadi Rido ini dari Lampung yang pakai topi, habis itu ada Aditya Yogi dari Gorontalo yang pakai baju polo abu-abu, kemudian yang pakai baju hitam ada Dika Ambia dari Jawa Barat. Nggak ada yang salah kan? Benar semua kan? benar Kak, benar. Dari Kota Papua. Oke. Siapa yang mau cerita dulu nih? Gimana waktu seleksi? Kita mulai dari seleksi dulu ya. Mungkin bisa diceritakan perjalanannya selama seleksi sampai akhirnya bisa terpilih jadi Paskibraka Nasional 2021. Siapa dulu? Boleh. Dika dulu, biasanya Dika semangat biasanya. Dulu Dik. Iya. Oke, Dika dulu nih. Oke, siap. Mohon izin Kak Anja. Siap. Oke, Rido dan Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perjalanan ya, untuk luar biasa story Dika untuk bisa ke tahap nasional perlu lika-liku yang luar biasa dan perlu merasai tajamnya diri itu sangat perlu. Jika seleksi dari tingkat sekolah dulu untuk dari sekolah tingkat kecamatan itu pilih 3 orang, yaitu 2 putra dan 1 putri, dikirim ke tingkat kabupaten, dan kabupaten kita seleksi di sana dengan Bogor dengan adanya 40 kecamatan, kita diseleksi lagi 120 orang. Di situ diambil putri dan 1 untuk dikirim ke tingkat provinsi Jawa Barat. Di tingkat provinsi Jawa Barat, Dika bersaing dengan 27 kabupaten kota, 18 kabupaten, 9 kota di Jawa Barat. Dika bersaing sekitar 81 orang. Di situ Dika merasa bahwa artinya perjuangan itu ada, artinya semangat untuk menjadi paskibraka itu ada. Dika menjadi paskibraka itu sudah menjadi mimpi sejak 3 tahun lalu dari Dika SMP. Oke. Dika punya mimpi
mengikuti latihan paskibra di SMP 3 tahun. Selama itu Dika digembleng teori dan materi, dan Dika bertemu seleksi paskibraka 2021 dengan tekad yang luar biasa. Dika merasa yang luar biasa itu menjadi paskibraka nasional itu sangat sulit sekali, karena hanya satu putra terbaik setiap provinsi dan satu putri terbaik setiap provinsi, dan alhamdulillah dapat usaha ikhtiar dan alhamdulillah luar biasa jika bisa mewakili Provinsi Jawa Barat tahun 2021 ini, dan alhamdulillah sana mendapatkan teman-teman yang luar biasa, dan posisi yang diinginkan dulu yaitu menjadi seorang pembentang bendera pusat, dan doa ikhtiar alhamdulillah tercapai. Ya. Wah, luar biasa ya. Jadi persiapannya 3 tahun ya buat Dika sendiri juga. 3 tahun. Nih, jadi nah teman-teman yang baru persiapan sebulan 2 bulan terus gagal menyerah itu, wah malu nih sama Dika harusnya nih. Oke, selanjutnya Yogi nih. Yogi gimana ceritanya? Oh, saya dulu, Kak. Siap. Saya awalnya, Kak, terinspirasi. Sebenarnya saya nggak ada niatan mau masuk paskibraka, Kak. Pas ada pembukaan link di sekolah tuh, link seleksi paskibraka, saya iseng-iseng doang, Kak, ngikut seleksinya. Soalnya nggak terlalu penasaran dengan paskibraka, Kak. Tapi ada kan nasional dari sekolah saya, Kak. Kak Novi itu angkatan 2019. Terus saya lihat gerakannya bagus, PBB-nya bagus. Saya, ya Kak, saya jadi terinspirasi sama Kak Novi, Kak. Terus karena saya iseng-iseng doang, Kak, tapi iseng-iseng saya sudah ada materi duluan, Kak, dari SMP. Saya pernah ikut PBB, Pocil, terus sama fisik juga udah alhamdulillah lumayan, Kak. Jadi tinggal dipoles-poles tentang materi-materinya, Kak. Terus kalau untuk seleksi kabupaten itu ada di Provinsi Gorontalo ada 5 kabupaten, Kak. Di situ semua 5, maksudnya di kabupaten ada berapa sekolah, terus seluruhnya itu total dulu itu ada sekitar 80-an, 50-an gitu, Kak. Alhamdulillah kita dari Kabupaten Gorontalo, nama kabupatenku Kabupaten Gorontalo, Kak. Oh, Kabupaten Gorontalo. Terus diseleksi, alhamdulillah terpilih untuk mengikuti seleksi provinsi sekitar 5 orang, Kak, 5 orang dari Kabupaten Gorontalo. Nah, terus kalau di provinsi Gorontalo kan ada 5 kabupaten, Kak. Nah, itu total kemarin itu ada 40 orang seleksi yang ikut seleksi provinsi, Kak. Kita diseleksi provinsi 3 hari. Hari pertama pemberkasan, lalu psikotes, akademik, ideologi Pancasila, tes wawasan kebangsaan. Nah, hari kedua ada tes Samapta A, tes jasmani lah, Kak, istilahnya. Terus ada lagi tes wawancara. Nah, pas di tes wawancara itu berkait dengan seni budaya, terus ya wawasan-wawasan sekitar sejarah Indonesia lah, Kak. Lalu pas udah menjelang maghrib itu kita diseleksi nasional. Nasional ada sainganku cuma 3 orang, Kak, laki-laki. Cuma 2 orang. Itu pun yang satu temanku sendiri, Kak, dari Kabupaten Gorontalo, sainganku. Bersaing sama temanku sendiri, Kak. Namanya Ibrahim Ishak, jadi kita bersaing secara sehat di situ, Kak. Jadi nggak ada saling musuhan. Pelatihnya, tim seleksinya juga melihat yang mana yang cocok untuk dipilih ke nasional. Dan alhamdulillah dengan dukungan orang tua, dengan doa, sholat
sholat dengan ikhtiar Kak, lulus bisa menjadi bisa menjadi paskibraka nasional. Kalau untuk posisi Kak di kelompok 8 itu emang saya udah target pembentang Kak, ditargetkan untuk pembentang. Tapi itu rezekinya Dika Kak. Rezeki saya di Danpok 8. Oh jangan salah, lebih keren lagi. Iya Kak. Ya saya kaget juga Kak, kok bisa di Danpok 8. Tim seleksi yang di provinsiku juga kaget. Mereka harapnya aku bisa di pembentang tapi tiba-tiba udah jadi Danpok 8 aja Kak. Karena mungkin kalau udah jadi Dampok, Gorontalo kayaknya sudah sering ya. 2017 juga Iya kayaknya Kak. Dampok juga. Iya 2017. Kak Alvin, terus Kak Iqbal. Iqbal betul 2018. Oke. Iya Kak. Next. Raja terakhir nih. Ayo Dok, gimana Dok ceritanya? Gimana pengalaman seleksi kemarin? Kalau dulu saya persiapan seleksi itu dari bulan Desember 2020 Kak. Jadi dari Desember 2020 itu saya udah latihan terus lah, digebleng terus cara-caranya gimana sama pelatih. Terus di bulan Maret tuh di Kabupaten Lampung Tengah seleksi kita. Seleksi selama 4 hari. Kalau seleksi kurang lebih sama aja lah Kak ininya, yang di tes tuh sama aja kurang lebih gitu. Nah, setelah seleksi dari kabupaten itu ada bimbingan nih, ada pembinaan. Maksudnya ada pembekalan lah untuk seleksi provinsi selama 2 minggu. Nah, di itu kan rumah saya cukup jauh Kak, dari rumah ke kabupaten itu cukup jauh. Ada 1,5 jam. Itu seminggu ada seminggu ada 4 kali latihan Kak, bolak-balik sana. Dan di situ kan juga menguras fisik juga dikuras, terus mental, terus pikiran juga dikuras lah kan karena kita belajar juga ini digembleng di kabupaten. Di posisi itu saya juga ngerasa kayak mau nyerah lah Kak, istilahnya capek gitu. Capeknya bukan cuma di fisik tapi di pikiran juga karena kita mental, harus ya? banyak belajar. Ya, jadi ada pikiran kayak pengen nyerah gitu Kak, capek rasanya. Terus dari situ saya kepikiran lagi Kak, apa sih tujuan awal saya kok bisa sampai sini? Kenapa sih saya kok bisa di posisi ini? Dari situ saya timbul lagi semangat, motivasi lagi untuk lanjutin perjuangan, dimaksimalin lah sampai akhir. Terus tibalah sampai bulan April tuh tanggal 6 seleksi di provinsi Kak. Seleksi di sana selama 2 hari. Oke, tadi ada yang nanya, kita langsung ke pertanyaan saja ya. Oke ya. Tadi ada yang nanya, tinggi kalian berapa? Tinggi kalian berapa sih? Kalau saya izin jawab Kak. Silakan. Untuk tinggi di bagian kelompok 8 itu Kak, kalau untuk 3 pengibar ini dicari tingginya yang sama Kak. Jadi otomatis tinggi kita bertiga sama Kak. Berapa tuh? 178 Kak. 178. Iya Kak. Tinggi juga ya? Iya Kak, lumayan Kak. Iya Kak. Genetika. Tahun lalu itu kan yang pertama terpilih jadi paskibraka nasional kayaknya Lampung ya kalau nggak salah ya. Iya Kak. Tahun lalu yang pertama memilih perwakilan untuk ke paskibraka nasional kalau nggak salah itu provinsi Lampung kayaknya. Tahun berapa Kak? Kalau nggak salah ya. Habis itu kan saya langsung nge-DM Ido tuh. Saya nggak expect kalau tingginya Ido sampai 178. Iya, kalau dari foto tuh. Iya. Kayaknya 170 kan, gitu kan, 170. Tergantung orang yang mau fotonya Kak. Iya, makanya. Oh, tiba-tiba pas pengibaran loh. Kok jadi pengibar? Berarti tinggi nih anak. Ada yang nanya nih Kak. Apa tuh? Dibaca aja kan. Motivasi Bang Yogi, Bang Rido, Bang Dika untuk menjadi pasukan pengibar bendera nasional apa ya? Gitu. Ayo, siapa dulu? Motivasinya. Siapa dulu? Dika dulu. Oke, diurut aja dari Dika terus siapa? Dika, Yogi, habis itu Rido. Iya.
motivasi untuk menjadi paskibraka sampai tingkat nasional sebenarnya sama saja mengibarkan bendera merah putih tingkat nasional atau yang kita kibarkan gerakan nasional, kita perlu niat yang luar biasa. Kita perlu tekad yang ingin menjadi paskibraka nasional bahwa kita ingin menjadi dengan tugas yang mulia ini menjadi paskibraka nasional. Betul kata Rido, doa dibarengi dan usaha dibarengi dengan doa, insya Allah, dan meminta restu orang tua mulai dari sekarang berlatih, belajar, dan untuk belajar terus dan berlatih terus dan berdoa itu yang diterapkan setiap waktu, setiap jika ingin mengikuti seleksi, jika mulai untuk berlatih, belajar dan berdoa, meminta restu orang tua, dan luar biasa. Dufanya Pokfa itu biasa adanya. Ya. Itu. Sorry commit ya. Oke, next Yogi. Kirain kenapa Kak? Dari tadi diam-diam aja Kak. Commit tadi. Untuk motivasi saya Kak, motivasi saya sendiri ya hampir-hampir mirip sama Dika lah Kak. Intinya berdoa dan usaha. Percuma motivasi saja Kak kalau tanpa ada aksi. Sia-sia Kak. Yes. Tapi Benar-benar. kalau ada yang nanya motivasi saya itu untuk menjadi paskibraka. Saya ingin bisa berada di posisi di Istana Merdeka itu Kak. Jadi saya berniat untuk ingin bisa menginjakkan kaki di Istana Merdeka. Itu saja motivasi saya Kak. Alhamdulillah bisa menginjakkan di Istana Merdeka. Yeah. Kalau Rido sendiri gimana? Kalau saya sendiri, yang pertama motivasi saya pastinya pengen membanggakan kedua orang tua, pengen mengangkat derajat kedua orang tua. Yang kedua, saya termotivasi oleh kakak saya, Kak. Kakak saya kan paskibraka Kabupaten Lombok Tengah tahun 2010. Dari situ saya punya target, punya tujuan, punya motivasi lah, punya semangat. Saya harus bisa melebihi kakak saya harus bisa melebihi prestasi kakak saya, minimal provinsi. Dari situ saya berbesit semangat terus untuk berlatih, untuk giat berlatih, hingga alhamdulillah akhirnya bisa ke paskibraka nasional, Kak. Itu udah melampaui banget ya. Ya. Rido ada adik lagi? Ya Kak? Ada adik lagi? Nggak ada Kak, saya anak bungsu. Untung nggak ada, kalau ada melebihi Rido lagi nanti. Nggak tahu. Internasional dong Kak. Oke. Terus ini tadi sebenarnya pertanyaan banyak banget di atas ini, cuman Iya. tipu-tipu tertumpuk. Ini ada pertanyaan nih Kak. Yang mana nih? Silakan dibaca aja Kak. Tips and trick yang harus dipersiapkan untuk terpilih menjadi paskibraka nasional. Ada nggak nih? Tips and trick. Apa kira-kira? Ada tips nggak buat adik-adik yang lagi Ada, Kak. berjuang sekarang nih? Ada Kak. Oke. Dari Rido lagi dulu deh. Tips and tricknya ya pasti ya work hard, play hard. Oke. Kita keras, doa lebih keras. Ya. Jadi usaha diberbarengi dengan doa. Jangan lupa juga semangatnya. Tapi yang paling penting itulah doa sama usaha, itu yang paling penting. Kalau usaha ya minimal ininya dasar-dasar PBB, terus wawasan kebangsaan, terus fisiknya, psikologinya, terus kalau ini. Intinya semua dipersiapkan dengan matang aja gitu ya. Ya. Sering-sering baca ini aja informasi. Iya. Ada tambahan Kalau dari teman-teman? tips gitu biasanya dapat dari pelatih atau senior Kak.
Oh, Dari provinsi masing-masing pasti tipsnya beda-beda, Kak. ya. Jadi yang Nah, ini ya, yang dan itu kita, iya. Dan itu kita juga sebelum jadi paskibraka juga belum tahu tipsnya gimana ya. Intinya usaha kalian bagaimana bisa mendapatkan tips dari mana saja. Bisa maupun dari YouTube, dari mana saja, kan banyak tips-tipsnya, Kak. Baik Kak, boleh tambahin lagi Kak? silakan silakan. Kalau nggak Dika dulu, selesai dulu Dik. Oke. Hampir sama kayak Ridho Yogi, doa dan usaha. Kalau kita sendiri merasakan bahwa betul bahwa proses luar biasa itu tidak akan kalau kalian melakukan luar biasa, hasilnya pun akan luar biasa. Gitu. Ada tambahan lagi? Oke. Ada kan nih, tambahan sedikit. Kan biasanya kalau pribadi saya dulu ngalamin Kak. Jadi selama saya latihan buat tracking tuh banyak nih Kak yang bilang, buat apa sih panas-panasan latihan, buat apa mending di rumah tidur gitu. Jadi pada intinya tuh mending cuekin lah omongan orang kayak gitu, fokus sama tujuan awal, sama motivasi, fokus aja, nggak usah dengerin omongan orang-orang gitu. Itu orang-orang yang pengen jatuhin kamu, orang-orang yang nggak pengen kamu sukses. Jadi cuekin aja, nggak usah didengerin. Itu biasanya sangat berpengaruh kalau orang itu masukin dalam hati gitu omongan itu. Pasti sangat berpengaruh. Jadi intinya cuek aja kalau ada orang bilang gitu. Jadi dia fokus fokus sama goals masing-masing aja gitu ya. Iya. Ada ada lagi nih tadi nih. Mana tadi? Waktu tes. Oh iya. Ini tadi ada yang nanya tentang wawancara apa interview ya. Tapi kita per ini aja, kita perjelas aja. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan di interview yang menurut kalian bertiga susah nih buat dijelaskan atau dijabarkan? Ada nggak? Yang diingat aja. Atau pertanyaannya mungkin standar-standar aja ya, maksudnya kayak tidak ada yang menjebak lah misalnya atau apa. Kalau daerah saya masih ini sih Kak, masih standar juga. Cuma yang agak bingung ya ini apa di psikologi tertulis itu kalau orang yang nggak tahu cara mengerjakannya ya pasti bingung Kak. Oh, malah yang sulit di psikologi ya. Iya, psikologi Kak, karena orang yang nggak tahu pasti dia bingung. Kalau di Jawa Barat sendiri yang susah apa nih? Yang susah dari sama psikologi dan tes pengetahuan umum juga. Pengetahuan umum ya. Pengetahuan daerah ada nggak? Ada Kak itu Kak. Ada. Setiap daerah ada Kak. Ada. Semuanya. Ya, setiap daerah ada dan harus wajib mengetahui setiap daerahnya. Ya. Kalau di Gorontalo gimana? Sama psikotes juga. Oh, kalau psikotes untuk di daerah Provinsi Gorontalo sesuai pengalaman saya, Kak. Psikotesnya lewat link gitu, Kak, online. Oke. Jadi nggak ada tes psikotes yang tertulis, cuma kepribadian doang, Kak. Nah, ada pertanyaan yang menarik lagi. Jadi kemarin saya sempat live sama Kak Opi. Kak Opi kerap kan sama Bude. Nah, jadi yang menarik adalah jadi kita membahas mengenai bakat nih. Nah, kalau kemarin ada nggak sesi yang mewajibkan kalian untuk unjuk bakat atau itu hanya sekedar di interview aja? Ya, wajib. Ada Kak, tes bakat. Ada. Kesenian tuh maksudnya Kak. Oh, ada. Ya. Ada. Kalau di daerah saya itu menyanyi, bermain alat musik, sama menari Kak, kesenian itu. Nah, terus kalau misalnya ada yang lain yang bakatnya bukan di situ gimana? Bisa Kak, bisa juga ditampilkan juga. Karena bakat dan kesenian juga
tidak tergantung dari menari, menyanyi, dan main alat musik juga, Kak. Iya. Jadi seperti contoh silat, itu juga masuk, Kak. Ya, contohnya. Ya. Kadang banyak juga yang nanya kan, kalau di apa di Paskibraka Nasional harus punya bakat inilah, harus punya bakat itu. Jadi Iya. saya perasaan Paskibraka bukan Indonesian Idol kan ya? Iya, bukan Kak. Iya, iya. Makanya kan, kayaknya kok banyak yang Bukan. fokus sama Minimal ini. ini Kak. Minimal kan kita tahu kesenian daerah gitu. Jadi Iya. kalau sewaktu-waktu nanti di Paskibraka Nasional tuh suruh praktekin apa kesenian daerah, kita bisa gitu Kak. Oh, betul. Dan salah satu poin plus juga ya kalau kota Kaupi kemarin. Ya, Iya, Kak. Oke. Waktu di kemarin waktu latihan di Cibubur berapa hari ya? 3 minggu sekitar Bulan kurang 4 hari, Kak. Tanggal berapa mulainya? Tanggal 23 ya, 25 Kak kita ke situ ya. mulai latihan tanggal 27, mulai latihan tuh. 27, Iya, kita datang dari tanggal 24 kita datang. 24. Oh, Itu pun nggak semua provinsi langsung ada, Kak. oh, jadi tanggal 25 pun masih ada yang belum datang ya? Iya, Kak. Masih, Kak. Jadi Pas kita tuh pas datang ini sampai Kak, di karantina datang dulu, Kak. di karantina Oh dulu. iya benar, betul betul betul. Karena kemarin kan masih ininya COVID ya. Parah-parahnya. Iya benar sih. Untung aja ini ada pengibaran kan, kalau kayak tahun lalu, wah, kasihan. Iya Kak. Ya. Untuk nasib kami tahun ini bagus Kak. Iya makanya. Setidaknya di tahun ini harus kalau dari progres COVID yang menurun harusnya tahun ini lebih bisa mendekati yang 2019 ke bawah lah harus. Iya. Udah bisa normal lah seharusnya. Amin, amin. Amin, kita berdoa aja. Iya. Siapa yang kemarin ini ya? Kemarin waktu di Cibubur itu kan ada ini ya, ada latihan gabungan kan? Ada sama ini Pas pampres. Iya ada Kak. pas pampresnya kan? Ada. Iya. Itu mulai di hari keberapa? Mulai di tanggal berapa? Tanggal ini ya. Tanggal 3, tanggal 5 ya. Sekitar awal bulan Agustus tuh. Tanggal 5 Iya, dia. iya. Hmm. Oh, itu sama 2 hari. Iya, 3 apa 2 sih itu waktu itu yang di Cibubur itu. 3 hari, Dok. 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari. 3 ya. Berarti agak ini juga ya. Di 3 hari itu kalian masih digilir posisinya nggak? Masih, Kak? Nah, si Yogi ini ya. Yogi positif ya Yogi kamu Yogi. Enggak, bukan positif. Hasilnya belum nggak keluar hasilnya, bukan positif. Masih Nggak keluar ya? Aku dituduh positif sama mereka loh. Padahal hasilku nggak keluar. Si Aser itu yang positif. Iya. Oh, itu jadi kalian di sana antigen setiap hari berarti ya? 3 hari. Udah 3 hari 2 ya? hari sekali. Oh, 2 hari. 2 hari ya. Antigen 2 hari sekali. Ya, PCR 1 minggu PCR sekali. juga. PCR. PCR 1 minggu sekali. Iya. Iya. Enggak. PCR ini setiap itu 3 hari sekali ya. Setiap 3 hari sekali itu Kak. Oh, 3 Apanya? kali. PCR. PCR. Iya. Ya, Oh iya. Oh, jadi ada PCR juga ya? Pikir saya kemarin tuh cuma Iya, Kak. ini. Antigen sama PCR. Enggak. Misalnya antigen setiap Jadi- hari. Saya bilang, waduh, colok-colok. Jadi kami Ya. dicolok-colok terus Kak. Nah, terus ada Sampai yang kebal. hasilnya nggak keluar dituduh positif. Iya, Kak. ya, kayak Yogi itu, Kak. Itu Udah kalau panik, kalian udah salah- panik sendiri itu di kamar, Kak. Panik. Kepikiran terus ini, aduh, posisiku digantiin siapa ya? Kepikiran terus, Kak. Jadi Nggak tenang itu kalau di saya kamar, Kak. pribadi ya. Kalau saya pribadi itu setiap habis swab itu Kak di kamar pasti saya habis sholat tuh pasti doa, ya Allah semoga negatif gitu. Doa. Tapi alhamdulillah Baru benar kan. Iya, alhamdulillah. Jadi semuanya ngibar dan kalian udah tahu, kalian kan pasti dilatih penaikan bendera, terus dilatih penurunan juga pasti kan?
Iya, Ya. pasti Kak. Nyangka nggak kalau bakal jadi pengibar pagi? Ya, awalnya kita pas pas awal-awal kita masih yakin, Kak. Terus pas Oke. udah geladi kotor itu ya, Dik. Kita banyak salahnya itu. Geladi kotor Bukan ya? gladi bersih. Oh, geladi Gladi bersih bersih. yang Pas banyak. geladi bersih yang ada presidennya kita salah-salah terus, Kak. Oh, tadi Waduh, bersih. kita sempat mikir, waduh, main sore kita ini. Terus Enggak, tapi pikirku kita 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 diyakinkan sama pelatih untuk bisa lebih baik lagi, Kak. Bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan. Oke, Lebih baik menarik lebih baik salah di pas latihan. gladinya, Kak. Jangan salah di hari hanya. Tapi enggak, maksudnya ini kan kalian banyak salah nih. Maksudnya salah dalam hal apa dulu nih? Nggak fokus, nggak Oh. fokus. Gerakannya salah-salah, Kak. Nah, itu Kenapa? sama kalau di Setiap hari kok bisa pada saat itu giliran diliatin presiden malah salah-salah gimana sih? Nggak tahu, Kak. Menurut saya Udah hari, nasibnya. hari tersial itu, Kak, bagi saya. Iya, tanggal 15 Agustus ya. 15 Agustus. Iya, Itu 15 Agustus kan? Karena abis kalian gladi udah pengukuhan kan? Enggak, pengukuhan tanggal Enggak, tanggal 12 Kak. pengukuhan dulu, 12, Kak. Kak. Terus gladi. Jadi sebelum gladi kotor. Oh iya. Iya, tahun ini beda. Tahun 2021 beda kemarin. Iya ya benar. Makanya iya 2021 saya baru tahu sih kalau 2021 kayak gitu. Sistem. Iya. Tahun Covid. Yang ininya yang kalau saya sebagai media yang saya sayangkan dari pandemi Covid ini kalian terlalu banyak pakai masker jadi kita susah ngenalinnya pada saat di TV Iya, itu Kak. yang mana ini yang mana Masker gitu. terus kita. Beda kalau Nggak boleh dilepas, Kak. iya makanya itu Orang kita jalan deket-deketan jadi marah, Kak. Iya, oh ya iya, Kak. Iya. padahal, Benar-benar ketat di sana, Kak. padahal kan kalian setiap hari kan harusnya aman Iya. tapi ya itulah prokes ya penting ya mending gitu sih daripada nanti Pas main semua. makanya mending gitu sih terus habis itu habis pengibaran langsung pulang Enggak. Enggak, Kak. Ke Indosiar dulu kayaknya ya. Indosiar kan? Iya, malamnya itu Indosiar malamnya. Iya. 4 hari, Kak. Indosiar. Siar. nggak ke mall kan Terus setelah itu Enggak, Kak. Atau mau kita banyak interview. oh yang di ini ya yang di Indosiar itu ya? Iya, di Iya. Lida 2021. Itu kalian pakai masker juga? Iya, Kak, pakai masker lagi. Pakai, Kak. Sama face shield kalau Full nggak masker. salah. Jadi udah double masker terus pakai face shield. Facial lagi. Lumayan. Untung pada saat pengibaran nggak pakai facial ya. Berat, Kak, pakai face shield nggak pakai berat. Saya pernah dapat bocoran juga kalau kalian pakai latihan itu pakai double masker bener ya? Iya, Kak, benar. Iya, double masker. Oh double masker. Jadi dalam masker medis, luar masker itu, masker kain yang ini, yang kayak TNI Polri gitu. Yang 76. Iya. Itu satu masker aja udah ngop sekali tuh ya. Iya, Kak. Kita tuh semua pas pertama latihan, hari pertama latihan udah dipakein masker kan, Dok? Semuanya Iya, pada udah. hampir tumbang semua itu. Aku lihat banyak yang tumbang. Masih kaget awal-awal itu. Iya, karena belum terbiasa. Nafasnya itu Iya, kayak karena udah kan mungkin sakaratul maut. Kayak udah satu-satu aja nafasnya, Kak. memang Iya karena kan kalian baru nggak expect juga mungkin kan bakal pakai double Iya. masker seperti itu. Iya, Kak. Iya. Jadi kami kalau misal udah nggak kuat ini, Kak, masker yang dalam kami turunin, Kak, biar bisa Iya, nafas. iya. Oh, jangan dibocorin sini dong. Iya. tapi lama biasa juga tapi masker medis dan masker itu lama-lama terbiasa kita lebih lagi pakai masker dan
cari pertanyaan lagi nih. Kayaknya nggak seru kalau yang nanya saya terus. Iya. Halo semua yang baru bergabung. Ada yang minta ini nih Kak, ada yang minta ajarin duduk di tempat. Oke. Mungkin maksudnya duduk siap mungkin, Kak. Mungkin maksudnya duduk siap. Duduk siap mungkin maksudnya. Mana duduk di tempat seperti apa? Ini duduk di tempat Kak. Nama duduk di tempat Kak. Nggak mungkin duduk di tempat. Enggak ada yang fokus. Iya. Oke, kalian waktu di apa? Kok saya lupa ya nama wismanya ya? Sugondo ya? Wisma Sugondo. Iya, Sugondo. Kalian satu kamar itu masing-masing atau punya roommate? Masing-masing Kak, satu kamar satu Masing-masing, orang. Kak. Satu kamar satu orang. Iya. Mandi nggak ngantri dong berarti ya? Enggak, Kak. Enak sekali. Oke. Jadi tahun kemarin itu benar-benar beda Kak. Iya benar. Di kamar Beda banget. Di kamar tuh kesepian. Ya gitu, di kamar kesepian, gak ada teman. Kan HP dikumpul juga, jadi kan bener-bener sepi. Ini ada Kak Upi nih, 3 pengibar ini ganteng-ganteng. Resepnya apa sih? Halo Bunda Ovi. Kak Upi ternyata ada di room live. Kalau minggu lalu saya sama live-nya bareng Kak Upi. Jadi dan hanya motivasi udah tadi sih. Nanti kita upload ini teman-teman, jadi yang ketinggalan bisa lihat. Banyak ini Kak, banyak yang nanya tinggi badan Kak. Cara tinggi badan Kak, banyak yang nanya. Oke, selain renang tapi ya. Iya. Pasti jawabannya renang semua. Iya, jauh. Kalau saya pribadi sih ini Kak. Kalau saya pribadi itu saya sering lari, terus sering jumping jet, selain renang. Terus juga kalau lagi iseng tuh, kalau lewat pintu, gantungan di pintu gitu Kak. Gitu. Itu yang penting, Kak. Ya. Itu paling cepat Aja. tinggiin badan selain renang. Gelantungan di pintu. Ya, Banyakin aktivitas di kaki. Kalau menurut saya pribadi nih Kak, susu peninggi badan itu nggak terlalu efektif lah. Oh, pernah coba berarti? Nambah mungkin. Nggak maksudnya. Kalau cuma minum susu doang nggak didampingi dengan olahraga, percuma Kak. Iya. Iya, Kak. Jadi Berarti di sama saya pernah satu selera. Oh, ini ada Kak Pipi juga nih, Paski Nasional 2018. Ini yang teman nasional semua nih kayaknya nih. Tadi ada Yasser juga saya lihat. Terus Iya, ada Yasser tadi. di sini Gunjo ini. Ardel. Regi. Dik, ada yang ngajak kita main volley, Dik. Volley. Siapa yang jago main volley? Semangat. Siapa yang jago main volley? Ini si M Rusdi Semangat Hidayat. buat adik-adik yang sedang persiapan seleksi Capaska biar semua terinspirasi. teman aku itu. Nah, yo. Oh. Itu ada Regi, Kak. Ada Josi nih. Regi. Mama. Ini ada Mamai. NTT. Dan ini. Dan po 17 ya? Iya, dan per 17. Oh, oke. Pokoknya selamat bergabung buat teman-teman PPI, Purna dan semua yang mau berjuang ini juga. Oke, kira-kira dari Kak Opi nih, motivasi dong buat adik-adiknya yang berjuang ini. Yuk, siapa dulu? Apa gitu? Rido. Aku.
Ya, Kalau motivasi buat saya pribadi, buat adik-adik 2022, yang pastinya tetap semangat. Jangan lupa doanya, jangan lupa minta restu sama orang tua, jangan lupa usahanya, semangatnya, motivasinya tingkatin lagi. Kalau bisa tuh kalian punya ini, kayak punya target lah, punya tujuan. Saya harus bisa ini. Jadi saya harus punya tujuan tuh, saya harus bisa mencapai target itu. Jadi dengan itu kalian bisa memaksimalkan usaha, maksimalin usahanya. Jadi nggak, dalam latihan itu nggak males-malesan, fokus ngejar impian itu. Yang paling penting sih doa itu, doa orang tua. Penting. ya minta restu sama orang tua dan untuk niat yang luar biasa, punya tekad yang luar biasa untuk menjadi seorang baik. Walaupun bisa dan lupa mau kita kalian di langit karena itu mirip yang berambang. Ini Iya, si Yogi keluar kenapa ini? Jadi itu udah ada tapi belum join. Ulang lagi. Oh ya nih, kasih semangat dulu yang buat nggak lolos seleksi. Semangat aja yang buat belum lolos. Mungkin rezeki kalian bukan di Paskibraka, jadi kan masih banyak impian-impian yang baik, yang bagus nih. Jadi teruslah kejar impian yang menurut kalian bagus, yang baik, baik buat masa depan kalian. Jadi jangan gampang menyerah lah, terus banyakin berdoa sama Tuhan, motivasi. Jadi nggak semata-mata aku gagal di Paskibraka, aku gagal hidup, nggak gitu. Jadi cari jalan lain, Ya. karena banyak peluang lain yang bisa bikin sukses. Oh, Kak, ada suaranya Kak? Ada. Oke. Tadi maaf Kak, tadi di telepon mama saya Kak. Oh, siap. Ada yang nanya nih, ada tes sama apa, ada renang nggak? Nggak ada ya? Kalau daerahku nggak ada sih renang. Nggak ada, sama-sama Nggak ada nggak kan? ada. Bukan Nggak ada. cuma di daerah kalian, setahu saya seluruh daerah kayaknya tidak ada. Soalnya bukan tes TNI Polri ini Kak. Iya. Kalau nggak lolos kota, nggak bisa seleksi lagi buat provinsi. Iya, betul sekali. Iya. Tapi kalau nggak lolos nasional bisa dijamin provinsi. Yang menarik dari angkatan kalian adalah ketika kalian mau berangkat, itu kan setiap dulu berarti ya, sebelum ke Jakarta. Kenapa Kak? Waktu ini nih, kedengaran nggak suara saya? Halo? Iya Kak, bisa diulangi Kak. Oke, jadi waktu angkatan kalian kan sebelum ke Jakarta kalian di PCR dulu berarti ya semuanya. Iya Kak. Nah, itu saya nggak bisa bayangkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau kalian udah lulus nih, tiba-tiba hasil PCR-nya positif. Oh ada Kak, teman kita itu ada yang positif.
Oh ini ya, ada Yang yang itu yang gitu ya, paling kalau nggak salah ya. Iya, iya. Itu kasihan juga. apa yang paling kita ya yang paling kita itu sih cuma Halo Kak. Iya, karena gitu. kita udah lulus, udah berjuang habis-habisan kan buat lulus, tiba-tiba di menit-menit terakhir itu kasihan juga. Positif sorry. Dan ya, kalau gitu ya bukan rezeki ya, mau gimana lagi kan. Iya, betul. Iya. Kak. Betul. Jadi sebenarnya Kalau gitu bisa tabrak. jadi benar kembali lagi katanya tidak tadi. Jadi gagal di paskibraka bukan berarti gagal dalam hidup. Cari yang lain aja. Iya. Banyak Iya. jalan yang menuju. Oke. Cuma rezekinya aja bukan di paskibraka Kak, mungkin rezekinya Iya. di tempat lain. Betul. Purna paskibraka nasional bisa langsung masuk TNI Polri tanpa seleksi. Wah, kata siapa ini? Benar. Tetap Kak, tetap mengikuti seleksi sih Kak. Nggak ada itu Tetap. peraturan langsung pendidikan, nggak ikut seleksi. Iya. Iya, betul. Karena kan kita Cuma- setelah jadi kan ada jeda 1 tahun nih Kak. Jadi kan mungkin fisiknya udah berubah, yang lain udah berubah gitu. Jadi tetap ikut tes Betul. seleksi. Nah, jadi nggak ada ya teman-teman ya. Jadi nggak ada jaminan kalau kita paskibraka nasional udah otomatis jadi bisa lolos TNI Polri tanpa seleksi, nggak ada. Jadi tetap, Harus mengikuti prosedur. dan itu banyak juga ya, maksudnya ada juga beberapa yang ini yang masih menganggap kalau paskibraka nasional udah pasti jadi ini TNI Polri. Iya. Enggak, Dulu Kak. anggapan Kita- saya kita pribadi juga gitu Kak. mempersiapkan Gitu. diri lagi Kak untuk ikut seleksi. Iya. Seleksi. Iya. Untuk ikut tes di TNI Polri. Betul. Karena nggak semua Karena juga kalau fisik, iya. Karena kalau fisik kita didiemin doang nggak olahraga pasti kekuatannya melemah Kak, nggak kayak dulu lagi. betul. Biasanya kalau yang udah habis pengibaran tuh biasanya pada melar badannya Kak. Iya. Tapi menarik juga, Pada selain lari ya? benar sebenarnya tambah tinggi juga pasti. Coba aja. Iya, Iya kan? benar, Kak. Iya kan? Karena dulu juga gitu. Selain tambah melar pasti tambah tinggi juga. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Udah nanya dari mereka masih capaska jadi udah tahu soalnya. Iya. Udah nanya-nanya duluan saya. Tapi ini nanya-nanya tentang apa di istana aja ya. Iya. Nah, waktu di istana ada 2 kali gladi berarti ya, ada gladi kotor. 3 Kak. Dua kali gladi kotor, 1 kali gladi bersih. Itu di istananya. Iya Kak. Iya. Oke, jadi Tapi- kotor pertama kalian bertugas sebagai Iya. apa nih? Tetap sama ya? Tetap sama Tetap Kak. sama kan? Iya. Sama. Itu sampai sama. terakhir sama. Sama Iya, Kak. Kak, sama. Oh, berarti kayak udah berarti ada feeling ya, maksudnya kayak feelingnya udah kuat. Wah, kita yang ngikut lagi nih. Karena nggak Iya ini Kak. ya. Soalnya yang latihan di tiang bendera itu tim kita terus Kak, yang maksudnya di kelompok 8 itu kalau dulu kan sebelumnya ada berapa tim tuh yang di setiap tim A ada berapa tim untuk disaring menjadi di tim pengibar tiang bendera Kak. Istilahnya kelompok 8. Tapi pas udah deket-deket gladi kita timnya itu aja Kak, itu terus yang dilatih, jadi nggak berubah lagi. Ini semangat gitu ya. Pas kita itu udah kita. Jika itu kita sudah ingat impian lagi. Kita sudah studi. Ada pertanyaan nih.
jadi paskibraka nasional itu wajib bisa bahasa Inggris nggak sih? Ada yang mau jawab? Nggak wajib juga. Nggak harus aktif sih, pasif pun bisa pasif. Iya, Sebenarnya iya. kita mengerti gitu. Mengerti seenggaknya kita paham kosakatanya, Kak. Bisa memperkenalkan diri ya bahasa Inggris. Jadi nggak wajib ya buat teman-teman yang mau daftar paskibraka tahun berikutnya, ada kewajiban sebenarnya. Next. Yuk, yang lain tanya-tanya aja nggak apa-apa. Salam dari Cianjur. Salam. Lanjut. Jawa Barat. Ini menarik ya, saya baru sadar loh kalau pengibar pagi ini berasal dari 3 pulau besar yang berbeda ternyata. Sumatera, Jawa, dan saya baru nyadar loh. Kalau saya punya pertanyaan sama si Yogi nih. Jadi kalau itu kan salah satu yang langganan jadi danpok atau minimal pasukan 3 pengibar itu kan. Kedengeran nggak? Kenapa, Kak? Bisa diulangi, Kak? Gorontalo itu kan satu provinsi yang langganan atau kali masuk di danpok atau tiga pengibar ini kan. Oh iya, Kak. Gorontalo, Kak. Kalian itu sebelum berangkat ke Cibubur, kalian memang dipersiapkan, dilatih, atau memang dikasih pembekalan yang terus jadinya pada saat gabung sama teman-teman dari provinsi lain agak lumayan lebih menonjol. Seperti apa? Oh, kalau untuk di Gorontalo, Kak. Di Gorontalo pembekalan ada, Kak. Pembekalannya ya nggak terlalu ke tiang bendera juga, Kak. Pembekalannya biar untuk hanya sekedar mengingatkan materi-materi yang ada pada saat seleksi atau untuk kita berada di nasional, Kak. Jadi nggak terlalu fokus ke tiang bendera, Kak. Itu kalau di tiang bendera sendiri nggak terlalu dilatih gimana mungkin, Kak. Karena kita harus bisa memahami sendiri tanpa bantuan dari pelatih yang di Gorontalo, Kak. Oh, seperti itu. Iya, Kak. Saya pikir di provinsi lain kayak Lampung sama Jawa Barat juga pasti ada pembekalan kan? Pembekalan kayaknya ada, Kak, di setiap provinsi. Sama, Kak. Ya ada. Untuk Ada pembekalan pembekalan pasti. tidak terlalu Pasti. ke pengibar, tapi dengan sikap di sana seperti apa, gerakan-gerakan itu di sana. Iya, Di seperti itu, Kak. pembekalan kita tidak pengibar. Betulnya momen apa sih yang paling dikangeni di Wisma Sugondo? Ayo, ini harus dijawab satu-satu nih. Yang paling dikangenin dari siapa dulu nih? Momen adu pancos, Kak. Oke, dari Dika lagi nih. Momen adu Momen yang paling dikangenin. pancos, Kak. Kenapa? Gimana? Kak. Momen adu pancos. Oh, Aduh panco. iya, Kak. Kita pernah di Wisma laki-laki tuh. Kita semua laki-laki adu panco semua, Kak. Itu tanpa Tanpa sepengetahuan pelatih tuh, Kak. Diam-diam. Tapi mungkin ketahuan dari CCTV sih, Kak. Soalnya CCTV-nya aktif, Kak. Iya, tapi kalau ketahuan biasanya langsung ditegur itu. Pasti, Iya, Kak. tapi nggak ada yang nggak ditegur kita. Alhamdulillah nggak Berarti ditegur. ketahuan.
Iya. Ju- Tapi kita juaranya tetap waktu itu tetap mau pakai masker sih Kak. Tetap oh Pakai masker kan? memakai Protokol kesehatan. masker biar ketahuan nggak terlalu dimarahin Kak. kalau ketahuan dimarahin semua gitu ya. Iya, Iya. jelas Kak. Jelas. Yang juaranya waktu itu siapa? Dika, Yang Dika. Oh, Dika sama Bintang. Wih, Dika Itu rival Kak. Dika yang di depan Dika ini. sama Bintang. Iya Kak, Dika sama Bintang sama iya. Wah, Dika Bintang dari Kepri. Bintang dari Kepri. mukanya Dika nggak meyakinkan nih kalau jago panco nih. Mukanya polos Kak, tapi Oh, itu. jangan Iya, tapi fisiknya jangan diragukan Kak. mukanya polos tapi wih, Nah. luar biasa ya. Dalamnya nggak polos. Jangan-jangan yang inisiasi buat adu panco Dika sendiri. Enggak, yang ngajak adu panco itu si siapa ya? Akmal ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak Lurahnya. Iya, si Pak Lurah yang ngajak adu panco kita semua, Pak. Kak. Itu benar-benar semua main ya berarti ya. Iya. Seru juga sih. Oke, itu kalau dari Dika ya. Kalau dari Yogi sendiri apa yang paling diingat dari Wisnu Sugondo? Pas kita digunting botak semua sih, Kak. Pas kita dibotakin semua itu momen yang nggak bisa saya lupakan sih, Kak. Kita bisa melihat muka-muka teman-teman yang awalnya rambutnya nggak botak, karena bisa kita dijuluki pentol Kak, di trio pentol kalau kita bertiga. Padahal semuanya sama ya rambutnya ya, bukan cuma kalian Iya, bertiga. sama. Iya. Oke, dari Rido, apa yang paling diingat itu selama di Sugondo? Kalau saya ini sih Kak, suaranya Kak Agus. Suaranya Kak Agus kalau ngelatih. Jadi dia nyamain agak suara gini Kak. Kiri, hop, hop, kiri, hop, hop, gitu suara Kak Agus Kak. Dari Iya. Polri dia. Oh, itu memorize sekali berarti. Iya, itu Kak. Sama ini sih Kak, makanan di Wisma Kak. Makanannya itu. Iya, Oke, kenapa Nasi kotak makanan nasi. di Wisnu kenapa? Gimana ya? Ya enak sih, enak. Enak sih, dia benar-benar nutrisinya terjaga benar Kak. 4-5 set sempurna, benar-benar terjaga. Lihat 5 sempurna. Pasti itu pasti. Terus mas-mas yang nganter makanannya itu. Terus sama Bapak Helmi juga Kak. Pak Novi Helmi. Kajar. Iya, Pak Pak Kasgar. Kasgar. Ya, Jakarta. baik sekali Kak. Kita minta Silver Queen aja dikasih Kak, satu persatu. Silver Queen, terus habis itu pernah dikasih buah. Terus terakhir kita minta Minuman. KFC kan? KFC. Iya. Dikasih juga Kak, satu persatu. Oh, ini kepala pelatih ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ini kepala Kogartap Kak. Kogartap satu Jakarta. Iya, kepala. Jadi kan kepala- masih kita tuh dari Kogartap Kak. Kogartap Jakarta, satu Jakarta. Jadi dia kepala Kogartapnya. Ini ada Josin ya. Josin dari NTB kan ya? Iya Kak. NTT Kak. Iya, NTT Kak. NTT. NTT ya? Nusa Tenggara Timur, iya. Kalau Oh. NTB Yasir Kak. Oh iya, Yasir, betul. NTB Yasir ya. Oke, balik-balik soalnya. Ingat patok tuh katanya tuh. Patok ini penanda ini kan, pas latihan kan? Iya. Ingat Patok. Jadi biar kita jaraknya tuh terjaga Kak. Jaraknya. Oh iya, jarak Karena kita jaraknya jaraknya cuma waktu setengah Kak. penyebaran jauh ya. Iya, Meter 2 setengah kali jaraknya. lencang kanan itu kayak. 2 kali lencang Meter kanan. setengah. Itu meluruskannya pasti susah banget itu. Iya. Terus saya pakai Kalian- tangan Kak. Ini keopinannya. Kalian ngambil kencur gak sih? Ngemil nggak? Kalau kita enggak Kak, enggak ngambil kencur. Aku nggak. Oh enggak. Enggak. Oh, beda sekali angkatan Anda ini. Iya memang Kak. Banyak tantangan Kak. Yang pertama tantangan double masker, yang kedua
jaga jarak di langkah tegap Iya itu. betul, itu jaga jarak. Saya kan ngelihat, wih jaraknya jauh sekali ya. Iya kak. Jadi kita kadang nggak sefrekuensi gitu kak. Kadang masih ada rasa egois gitu. Ya, apalagi Iya. mau terlihat menonjol gitu kan. Iya, Iya, karena jaraknya juga berpengaruh kak. Kalau misalnya nggak satu frekuensi ya bisa kacau semua kak. Betul. Salam dari Lampung. Nah, ini ada dari Lampung Tengah nih. Woi, Lampung Tengah. Mana Lampung Tengah ini? Ido. Kalau memang Lampung Tengah Saya pinggiran, udah Kak. Aku nunggu ada yang share di TikTok. Pasti ada yang cut nanti. Kenapa, Kak? Pasti ada yang nge-cut nanti habis itu masukin di TikTok. Boleh Kak Sabi dikirim-kirim, Kak. Siapa tahu bagus videonya. Nanti saya kirim ya. Misalnya ada yang ini juga mau ngeditin jedak-jeduk. Jadi kemarin waktu saya buka apa request kan mau live sama siapa minggu ini, terus pada ini nyebutin pengibar kak, pengibar. Ya sudah, saya chat lah satu-satu, mumpung WA-nya masih ada semua kan. Iya. Untungnya semuanya free, jadi ya alhamdulillah ada waktu. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi sih pertanyaan banyak banget tadi, tapi nggak sempet. Iya. Mungkin bisa diulang pertanyaannya biar kebaca lagi. Mungkin bisa diketik lagi. Biar kebaca lagi. Bell point. Jadi Lebih banyak berpoin. saya dua. Oh iya si Regi pernah minjam pulpenku. Pas baru nyampe dia langsung minjam pulpen, nggak bawa pulpen, aduh. Wah kan mikirnya mau latihan fisik kan, ngapain bawa buku. Iya, dia nggak fokus bawa peralatan tulis. Mungkin bawa, cuman kelupaan aja. Yang saya belain. Ya mungkin yang tadi ada pertanyaan tapi belum dijawab, mungkin bisa diketik lagi. Bisa diulang pertanyaannya. Ada Kak tambahan yang paling dikangenin tuh latihan ketika kita udah beres gitu. Jadi yang lain tuh pada masuk ke masing-masing ke Swagondo, tapi latihan bertiga sore-sore itu. Oh iya, pas sudah kebentuk itu kan? Iya. Kita itu inisiatif Pak, latihan bertiga kan. Iya. Jadi yang lain tuh udah masuk ke ruangan, kita latih demi latih kalau kita pengen jadi banget pengibar pagi kan. Iya. Gitu. Kangen kan? Iya. Jadi kita bertiga tuh saling nguatin motivasi gitu kan, saling nyemangatin. Iya, gitu. saling support. Sampai di hari saja kita saling support terus ya. Aku yang giliran nyemangatin mereka. Anggap ini latihan santai Rido. Santai tapi duk gitu. Iya, jantungnya enggak santai jantungnya. Ya, Terus pas habis mengibar terus udah nyampe di DP terus setelah di tempat pasti tapi nggak bisa pelukan ya kan jaga jarak ya. Iya. Iya nggak bisa. Aku udah keluar semua sih harunya. Bisa sih Kak sebenarnya kalau nggak ada pembina. Iya, betul. Ngalang. asalnya ketahuan. Ya. Iya, pembinanya. Ini tanya salah sempet langsung nangis. Iya pasti manusiawi orang udah latihan sampai setengah mati gitu kan. Iya. Bertugas sukses, siapa yang nggak terharu? Kita aja yang ngeliatnya terharu sekali. Yang kalian memang di notisnya itu sih double masker sama jarak itu susah saya sekali. Iya. Awalnya formasinya itu Kak di pasukan 17 sama pasukan 45 itu masih ngikut di kelompok 8 Kak. Maksudnya masih kayak normal. Tapi bedanya pas pampresnya nggak ngikut di kelompok 45 Kak. Terus itu di komplain sama Bapak Presiden katanya terlalu dekat. Iya waktu gladi itu. Langsung diubah lagi Kak. Jadi posisi 17 sama 45-nya cuma keluar terus masuk lagi di jalur kanan kiri.
Oh iya iya betul betul. Jadi Kak, ketika tanggal 16 itu kita nggak istirahat gitu. Kita istirahat kan untuk pengibaran ketika tanggal 17 kita istirahat satu hari tanggal 16 tuh. Jadi tanggal 16 tuh karena ada pergantian posisi, kita tanggal 16 tuh latihan lagi untuk satu hari berikutnya ke pengibaran. Jadi tanggal 16 ke tanggal 17 tuh kita tanggal 16-nya tuh Kak. Ya. Dan luar biasanya dalam satu hari itu luar biasa Kak. Kita lancar ya. Kompak dan lancar. Ada perubahan satu hari itu posisi kita lancar mengibarkan. Luar biasanya itu Kak. Mantap sih. Ada lagi. Banyak Ya, yang baru ini. bergabung. Ada lagi pertanyaan. Sekarang nggak ada yang malam. Emang pernah latihan malam? Jualan. Oke, ini yang banyak yang baru gabung. Ya, buat teman-teman yang baru gabung. Jadi, hari ini kita live dengan 3 orang pengibar pagi, Paskibraka Nasional 2021. Ada Rido dari Lampung, kemudian Dika dari Jawa Barat, dan ada Yogi dari Gorontalo. Oke, yang pertanyaannya belum dijawab, bisa silahkan ditulis. Tadi ada yang nanya Kak selewat. Untuk tarikan itu katanya berapa? Berapa kali tarikan, Dok? Oke. Apa? Ini yang jawab Rido nih. Tarikan. Tarikan pengerek, Dok. Tarikan ya. Kalau Jelasin, Dok. Kalau tarikan tuh waktu latihan di PP PON Wisma Sugondo itu kita belajarnya 43 tarikan. Tapi ketika di istana menjadi 42 tarikan karena di istana itu tarikan pas pampres, bukan tarikan paskibraka. Jadi kita menyesuaikan aja. Jadi waktu main tuh saya ada ngosongin satu tarikan. Jadi ada tarikan bohongan. Jadi biar tetap pas gitu. Jadi kelihatannya masih pas gitu ya. Ya, betul. Nah, itu jadi buat pelajaran juga nih. Jadi tarikan tuh ya Kak, tarikan tuh kita menyesuaikan dengan lagu Kak. Jadi pokoknya setiap kata, setiap nada Indonesia itu pasti tangan kanan Kak. Jadi Indonesia tanah airku, tanah pokoknya setiap Indonesia pasti tangan kanan tuh Kak. Oke, menarik. Jadi ini ilmu buat teman-teman yang lain juga nih. Iya. Dika Sumsel. Oh ya tadi ada Dika Sumsel. Siapa maksudnya? Bukannya Sumsel Farhan ya? Enggak, yang Putri itu Kak. Yang Putri maksudnya maksudnya Regi itu yang Putri Kak. Sumsel Putri. Oh. Biasa. Kayaknya sudah mulai keluar ini nih. Pembahasan. Lewat aja, skip. Wah, dibongkar semua sama teman-temannya nih. Mampus lu. Saya coba ingat. Siapa sih? Oh, saya tahu namanya. Saya ingat. Sedikit tuh kalau semprot parfum paling banyak. Sedika itu kalau oh iya, bentar, ini ada menarik nih. Sedika katanya kalau semprot parfum paling banyak. Emang buat apaan dik? Kan cuma buat latihan. Biar cewek-cewek pada wangi gak? Enggak bohong. Aku juga saya pernah interview juga sama Anissa. Ternyata bagus banget ya. Salut loh.
sama dia. Oke kak, waktu dulu itu kakak interview sama saya itu di post apa gimana itu kak? Di YouTube apa gimana? Sebenarnya mau di YouTube. Cuman Ah, setelah interview kemarin kan admin-admin yang baru. mm. Makanya kemarin kan bukan saya yang interview tuh. Nah, habis itu saya edit, mau diedit, saya review lagi. Kok terlalu kaku ya, jadi nggak tahu nanti deh gimana. Oh. Dika kemarin juga nggak sempet. Dika belum belum kayaknya yang baru habis interview cuman Ido sama Farhan. Sumatera Barat siapa ya? Lupa. Yang cowok apa cewek kak? Sumatera Barat. Cowok. Flora kak, Flora. Bimo. Bimo. Flora belum. Yogi kalau tidur itu biasanya. Si siapa? Josi ini kalau apa ngetik setengah-setengah nih. Dilanjutin aja. Diam Regi, itu rahasia kita berdua itu Regi, jangan dibongkar. Kalian kan tidurnya sendiri-sendiri. Kok bisa sih lagi tahu Iya. tidur Yogi seperti Dia apa? waktu Ini itu kak, pada iseng masuk kamar gitu kak. Pada iya, iseng masuk waktu kamar itu kak. aku lupa ngunci pintu kak, jadi dia masuk ke kamar. Oh gitu. Ya kak, ada yang jahil kak. Kayaknya seru nih nanti si Regi kita masukin semua buat bongkar kalian semua. Nice. Kayaknya Keren kunci. nanti bang. Keren nanti. Ini kunci apa kartunya anak-anak Paskibraka 2021 di Regi semua nih. Iya, parah ini Regi bang. Regi parah nih. Bongkar-bongkar semua. Jangan Tegar salah. sama Regi, Aku masih Tegar itu punya juga mainan. paling jahil juga si Tegar. Iya, Tegar di bisa ya. Untung dia menonton dia. Tadi ada dia sempat nonton. Kali- Iya, jadi angkatan kalian ini agak lumayan bikin ini ya, karena kan pakai masker semua. Jadi pada saat kita nonton di TV Baru dibilang, oh, ini yang mana Tegar baru Baru masuk. dibilangin Baru udah dibilang ada itu langsung kak si masuk, Tegar. baru dibilang langsung masuk dia Tegar. Parah bener. Baru dibilang langsung masuk dia. Ada Tegar dari ini ya, dari Sulawesi Selatan ya. Sulsel kan? Iya Sulsel. Yogi bayar bagasi. Oh, ini over bagasi ya kemarin. Iya kak, bawaan terlalu banyak. Untung ada pembimbing, terus bayarnya itu pas kemarin hampir 5 juta kak, karena kita nggak tahu kan trik-triknya itu gimana. Terus untung ada pembimbing nggak jadi dikasih tahu. Enggak, ini over bagasinya pas berangkat ke Jakarta atau pas pulang? Pas pulang. Pulang ya, karena pulang tuh bawaannya super banyak kak. Iya kak, banyak bawaan. Enggak, ini bawaan pemberian dari ini atau Iya, PDU kan ada 3 kak, terus Peduli dikasih tahu, Kak. iya benar. Terus sepatu. sepatu Oh iya. apa semua itu dari pemberian dari tentara TNI Polri. Ada yang dapat Air Jordan juga enggak? Kenapa kak? Ada yang dapat Air Jordan selain itu enggak? Ini kak, ya. Kalau Sampai saya Udah kepo. dapat Jordan ya. Oke kak, dikasih ke Rahel. Oke. oh sepatu. Kalau Sepatu Jordan ya. souvenir gitu kak, kayak kenang-kenangan semuanya dapat kak. Yang ngasih itu kak dari kakak Danpas. Kita juga tukar souvenir kita ya. Sesama pasmas kita bertukar cenderamata kak. Ya biasanya ada kayak gitu ya, biasanya. Di angkatan kalian juga masih ada berarti.
Tadi ada yang ukuran bendera tadi tuh. Oh, buat ukuran bendera tuh ada 3x2 ya, Yogi. Apa? Iya. Ukuran bendera ya. Iya. Ukuran bendera 3x2 itu besar banget dan ya berat, benar berat juga itu. Itu ujungnya harus dilipat-lipat ini kan ya, dililit-lilit gitu kan? Iya. Biar kenceng nggak? Ya, diambil Kak. Kencang Kak. Itu Iya. sekitar 3, Main baseball. ya. Juga. Berat juga. Ini kalau pandemi COVID makin turun persentasenya, mungkin kalian bisa reunian lagi di Istana sih tahun ini. Yes, Kak. Kita berharap juga gitu. Besok Agustus kita bisa ke situ lagi. Kita masih negosiasi sama pembina, Kak. Masih ngobrol-ngobrol sama pembina. Berharapnya gitu. Semoga ya ketemu di sana lagi. Iya. Jadi beda kan rasanya pada saat jadi paskib kan, ke Istana jadi paskib sama ke Istana, tapi ini apa? Udah jadi purna. Jadi Deg-degannya tidak terlalu gini. iya, Kak. Oke, ada Lagi pertanyaan ada lagi? yang nanya kak. Ah, Kak, Kak mau mau tanya kalau nggak ganteng nggak masuk kak. begini, jadi jangan mentang-mentang yang 3 orang ini ganteng, mikirnya harus yang ganteng semua, nggak gitu. Sebenarnya Nah, nih. sebenarnya sih sebenarnya bukan Nah. ganteng, tapi Yang enak dilihat. Enak dilihat. jadi lihat Kak, apa? anak juga. Enggak, Benar. sebenarnya juga di seleksi itu ada yang di seleksi itu ada face juga kan yang dilihat. Iya, kalau yang banyak jerawat gitu ya pasti nggak masuk dia. Karena kan Iya. masa ya mau ngibarin jerawatnya banyak gitu. Iya Ya benar. kan di sana di ini lagi, ada kalian ada nggak sih waktu, saya nggak tahu ya kalau angkatan kalian ada yang Perawatan tim dari gitu kak, perawatan. itu ada Kalau tim dari iya Mustika Ratu kalau angkatan kita dari Ada, Mustika Kak. Ratu. Nah, tapi kita cuma dipotong rambut doang ya. oh enggak Ini sama dibagiin sama dibagiin peralatan itu. Nah, Iya, tapi kalau yang Perawatan muka. males yang dia nggak mau pakai itu perawatan itu. ya kalau nggak Enggak, jerawat tapi nggak kita usah nggak pakai. dipakein kak. Nggak dipakein kita pakai sendiri di kamar. Iya, kalau cowok dikasih gituan mana mau pakai ya. Iya. Belum habis latihan capek, ribet kan, pakai gitu lagi. Ini Orang kata habis si Tegar latihan mau mandi jadi teman. harus good looking kalau mau jadi pasnas kata Tegar. Harus good looking buat jadi enggak juga. Yang penting mau jadi pasnas harus WNI dulu, harus warga negara Indonesia dulu. Ya. Itu dulu. Terus juga Putra-putri mampu dari seleksi. provinsi masing-masing. Nah, harus asli putra-putri provinsi masing-masing. Harus putra dan harus putri. Ya, nggak boleh kelamin lain. Nggak boleh ada campuran. Jadi nggak ada. Itu stereotip aja sih. Jadi nggak ada. Harus cakep, karena ganteng itu relatif saja sebenarnya. Yes, benar. Cantik itu relatif. Makanya jangan Semua laki-laki juga ganteng kak. Nggak ada laki-laki yang betul, cantik juga. laki yang cantik ya. Iya. Iya, Begitupun lihat perempuan. perempuannya. Ya jadi gitu. Jadi kalau kata Kak Opi kemarin, jangan selalu underestimate dengan tim seleksi. Mentang-mentang ini cakep, ini yang dilolosin. Jadi nggak gitu. Jadi banyak Iya. faktor yang menentukan. Iya. Tim seleksi juga nggak sembarangan milih kak. Kan mereka juga udah ada sertifikatnya. Jadi nggak sembarangan dipilih. Ya, dan mereka tahu lah yang harus jadi paskibraka nasional seperti apa. Jadi jangan, benar. karena itu sih kadang yang nonton malah merasa lebih apa ya,
lebih jago lah istilahnya dalam seleksi dibandingin tim seleksi. Iya. Jadi intinya seperti itu. Kalau gagal, ya jangan salahin tim seleksinya. Anggap bukan rezeki aja di situ udah. Ya, semua pasti dapat hal positifnya, Kak. Entah itu Iya. dapat materi gratis atau Nah, betul. pengalaman-pengalaman. Jalan-jalan gratis, gitu kan? Kapan? Nah, iya. Tapi kita nggak ada ya. Nggak ada, kita nggak ada. Nggak ada. Ada dong. Sabar. Semua ada ininya, ada hikmahnya. Iya, maksudnya nggak ada jalan-jalannya kita, Kak, angkatan kita. Iya, maksudnya sabar. Tapi mungkin ada aja digantiin Tapi- di provinsi masing-masing sama pasti provinsi. mungkin. Iya. Nah, gitu kan. Pasti ada aja ininya, Iya. ada aja hikmahnya lah. Ntar kalau Iya, dikasih jalan-jalan terpapar COVID semua kan lebih kacau lagi. Iya. Yogi. Ya, kenapa nih? Kita kangen muka Yongmin nih. Jangan ini dong. Yongmin Yogi ya? ini bisa ini loh, Kak. Bisa mirip muka yang meme itu, Kak. Meme. Bisa mirip muka Yongmin kayak yang itu. Oh ya, siapa Yang gini nih. siapa? Yao Ming. Yongmin. Oh berarti bakatnya itu. Menirukan meme. Yongmin. Berarti Aduh. bakat itu. Oke, ada yang nanya nih. Cita-citanya jadi apa? Siapa dulu? Ido dulu. Cita-cita ya, Kak. Kalau cita-cita saya ingin menjadi Kapolri, Kak. Amin. Berarti habis selesai SMA langsung daftar ini Akpol dong. Ya, amin. Mohon doanya, Kak. Gimana? Mohon doanya. Amin. Se-Indonesia mendoakan. Amin. Kalau Yogi, mau jadi apa? Cita-citanya? Kalau untuk cita-cita pas waktu kecil banyak juga sih ingin jadi apalah kalau cita-cita sekarang pas udah ada pengalaman apa semua ya untuk satu cita-cita saya ingin jadi Panglima TNI. Amin. Amin. Weh, lumayan nih. Satu lagi. Dika mau jadi apa? Cita-citanya. Ya, kalau Dika terus menetap Kak, ingin jadi polisi dan Dika ingin masuk Akpol dan ingin jadi seorang Kapolri juga Kak. Wih, Siap. Mantap nih. Ntar ada Kapolri di Lampung, ada Kapolri di Jawa Barat, terus ada Panglima TNI. Wih. Amin, ya Allah, amin. Amin. Ya, jadi mengibar pakai maskernya berkesan gitu. Ya kan? Oke. Amin. Ya, mohon doanya Kak, semoga semuanya kita berdua. Amin semuanya. Se-Indonesia mendoakan untuk kalian semua. Bukan hanya kalian bertiga, tapi semua Paskibraka Nasional 2021. Semua. Iya, semua. Diwakili kalian. Karena kemarin saya lihat ada yang cita-citanya jadi presiden, terus ada yang cita-citanya jadi banyak dokter, banyak sekali kemarin. Jadi pokoknya semua yang terbaik lah buat kalian. Siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan. Ada pertanyaan lagi kan? Mumpung masih ada waktu. Last question. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, mungkin bisa kayaknya next ini Regi harus diundang juga nih. Parah, aduh. Pokoknya kita bongkar semua rahasia anak-anak Paskibraka 2021.
Ini dari tadi dia bocor semua nih. Kayaknya nanti harus ada partnya nih. Ya, jadi kalau saya sendiri sih berharap udah bisa reuni di Istana Negara tahun ini. Amin. Amin, Mbak. Biar yang datang, Amin. biar interviewnya nanti nggak by IG gini kan. Kita bisa interview langsung offline. Semoga amin. Ternakpol kah yang cepak? Amin. 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 Pose buat apa nih? Kak pose buat JJ apa maksudnya? Kok nggak ngerti? Gue kurang update. Oh, pose mau buat jeduk. Mau pose pose kita. Itu maksudnya. Mau bikin jeduk. SS do. Enggak, dia nyuruh, dia mau screenshot dia mau bikin jeduk. Kita suruh pose. Udah, silakan. Kita pose. Boleh. Gimana posenya? Gini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Gini dulu. Oke. Udah siapa yang Udah belum? Bentar, kalau saya akses ini nanti saya save ini aja deh, save video aja. Oke, karena kayaknya di Gorontalo udah maghrib juga ya. Ini. Iya, Jadi karena nggak ada pertanyaan lagi. Next, itu tadi saya sangat berharap bisa ketemu langsung dengan kalian. Karena angkatan kalian saya belum pernah ketemu langsung kayaknya. Nah, yang dari ini belum ketemu Kak? Yang dari mana? Itu kan Provinsi Kak. Oh, belum. Belum karena kan di sini juga masih pandemi juga kan. Lagi nggak tahu PPKM level 3 kayaknya masih berlanjut atau udah selesai, tapi ini sebelum Regi membocorkan semua. Udah stop dulu, stop. Ada baiknya kita akhirnya. Oke, saya kasih kesempatan 1 menit buat yang mau bertanya lagi. Kalau nggak ada kita end. Masih dibuka kesempatan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kayaknya udah pada sholat semua nih. Dari timur. Iya. Tengah ke timur. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Terima kasih buat Ido, terima kasih buat Dika, terima kasih buat Yogi atas waktunya. Assalamualaikum saya Kak. Ya udah, mau bertanya apa nih? Gimana rasanya jadi orang ganteng? Yang merasa ganteng aja yang jawab nih. Nggak ada. Saya nggak merasa ganteng, nggak. Live-nya di-upload. Iya, di-upload. Kemarin di-upload. Terus saya upload di TikTok, tapi karena akun ini belum ada TikToknya dan nggak ada yang berani buat menghandle. Jadi untuk saat ini saya upload di akun sendiri aja dulu. Yang kemarin-kemarin. Mana tadi ada pertanyaan kayaknya tadi. Ini udah bukan pertanyaan lagi. Iya, masalah saya malah banyak pertanyaan. Iya, kita mau saya pertanyaannya. Tutorial biar manis kan ya. Makan gula. Enggak, tiap malam olesin madu di mukanya biar manis. Oke, udah maghrib juga. Jadi terima kasih buat adik-adik Rido, Dika dan Yogi. Sukses untuk ke depan. Semoga apa yang dicita-citakan semuanya tercapai. Amin. Kalau boleh lebih dari apa yang dicita-citakan. Terus salam buat keluarga, sehat-sehat.
dan Siap, Pak. semoga kita Siap. bisa bertemu di secara langsung. Oke? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.